wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, mohon izin saya dan Yusi CGP Angkatan 6 meminta waktu Bapak. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia. Terima kasih Bapak. Kami ada tugas untuk wawancara dalam materi pengambilan keputusan. Selama Bapak menjadi pimpinan, pastinya Bapak sudah sering ya Pak ya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau BK dalam hal itu. Gimana itu Pak selama ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulang dari biasa ya. Salam tubuh penggerak angkatan ke-6. Ya. Terima kasih telah hadir menemui Bapak di sini dan ingin wawancara ya. Nanti untuk kelengkapan dari tugas yang disyaratkan oleh untuk para penggerak. Ya. Jadi sebelum mengarah ke sana tentunya Bapak ingin sedikit cerita ya, sedikit memberikan beberapa inilah ya. Jadi selama Bapak jadi pemimpin tentunya ada beberapa sekolah yang sudah berpemimpin ini memang hampir semua sekolah itu punya persoalan, punya problematika yang masing-masing sekolah itu ada yang sama, ada yang mirip, dan ada yang tidak sama. Bahkan ada yang sekolah yang spesifik. Nah, Bapak sudah mimpin sekolah ya, 11, 8, 6, 3. Ini Bapak akan ambil beberapa yang persoalan yang sifatnya mirip atau sama saja, karena persoalan yang ini kan itu jauh dari mungkin yang diharapkan sini ya. Contoh kaitannya dengan beberapa persoalan yang tentunya perlu penyelesaian yang ternyata cukup dilema ya, dan ini secara apa ya, kalau ambil misalnya udah begini saja itu juga tidak akan memberikan efek yang baik. Kemudian misalnya udah itu situ aja, itu juga akan tidak memberikan efek yang baik. Nah makanya selama ini sebelum Bapak memberikan masukan untuk di keputusan, Bapak selalu berkoordinasi dengan teman-teman Makassar yang kadang-kadang juga dari perwakilan guru, kadang-kadang juga dari perwakilan sekolah atau usaha. Nah disitulah Bapak kemukakan ini ada persoalan semacam ini. Bapak harus mengambil keputusan serba dilematis, masalah. Nah kemudian setelah itu kami akan menyampaikan kira-kira pendapat yang disampaikan teman-teman seperti apa masukannya. Setelah itu baru Bapak akan berpikir, akan Bapak timbang-timbang apa kira-kira yang akan tepat ya, kita paling tepat menurut berbagai pertimbangan tadi ya, bukan menurut saya sendiri gitu. Kalau menurut Bapak sendiri kan kadang-kadang kan bukan tidak mungkin yang namanya keputusan pimpinan itu, karena namanya manusia itu kadang-kadang berdasarkan suka dan tidak suka, senang tidak senang. Nah, tidak seperti itu. Sekalipun saya tidak senang ya katakanlah, tapi itu menurut analisa saya tadi yang dari masukan-masukan itu ternyata condong ke sana, nggak masalah. Jadi nggak masalah, saya akan sampaikan ketidaksenangan saya, ketidaksukaan saya ya. Nah seperti itu misalnya kadang-kadang kan kita, aduh ini guru kami atau pegawai kami ini sukanya itu mungkin dari berbagai ini ya, dari berbagai sudut pandang. Contoh sukanya misalnya tentang fisiknya ya, kemudian tentang kinerjanya dan seterusnya. Nah seperti itu kan
artinya ada faktor subjektif yang akan mempengaruhi keputusan yang akan saya ambil. Makanya dari situlah salah satunya itu berbagai masukan yang diterima itu bukan langsung saya terima begitu saja, tapi akan saya pertimbangkan. Ternyata condong ke sana. Nah, saya sampaikan lagi ya. Nah, kalau saya mungkin kurang pas, kurang senang ya, nah itu tidak masalah. Itu diantaranya, sehingga tentunya ini yang kaitan dengan keputusan tadi, tentunya harapannya tentunya semua karena sudah tadi ada pihak-pihak yang memang memberikan masukan ke sekolah, harapannya mudah-mudahan memberikan dampak yang sangat minim sekali, sangat kecil sekali ya. Namanya banyak orang yang kadang-kadang, wih ini mah begitu, tapi sedikit dan seperti itu dibandingkan dengan kalau misalnya tanpa ada pertimbangan dengan melibatkan berbagai pihak. Ya, digotong sama-sama. Ya betul. Meskipun kadang-kadang yang maunya Bapak itu tidak terjadi ya Pak. Betul. Iya, Kadang-kadang karena ternyata masukan dari ini seperti itu misalnya. Kalau itu inilah nggak apa-apa, korbankan saya. Karena demi kebaikan bersama. Ya. Berikutnya Bu. Tadi gini udah sampai sini. Kalau menurut Bapak yang paling efektif itu tadi apa yang tadi Bapak udah cerita Betul. rangkaian. Ya, menurut saya yang paling efektif adalah seperti itu. Ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa benar dalam hal ini bukan bukan menurut satu ini saja, satu sisi saja. Ya. Karena tidak ada yang benar kan secara mutlak dari Allah. Ya, gitu. Kalau itu Pak, kalau kaitannya sama aturan-aturan dan lain sebagainya itu Bapak biasanya ada pertimbangan ke situ juga? Tentu kan kalau dari segi pimpinan kan aturannya seperti ini sudah disampaikan ya, dengan teman-teman yang melalui berbagai seperti itu. Tapi nanti kan ada masukan dari ini baru itu, sehingga kalau kita saklek saja pada aturan yang berlaku, ternyata ada pertimbangan lain, kemudian sisi lain juga harus kita buat sebagai rujukan, itu bisa jadi yang aturan itu pun nanti kita tidak pakai ya, ataupun dipakai tapi tidak mutlak seperti aturan seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi selain aturan, ya, ada itu ya Pak Uji, bahasa kami mah intuisi ya. Betul, iya, betul, ya. 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 Baik. Oke Pak, pada saat pengambilan keputusan memang Bapak membuat pertemuan itu terjadwalkan atau memang Spontan. Iya, spontan. Jadi aduh kenapa jadi? kadang-kadang begini ya, Iya. karena memang persoalan itu jauh sebelumnya ternyata sudah ketahuan dari kita, sudah teridentifikasi, maka kita itu akan buat penjadwalannya, ditentukan nanti kalau ini tepatnya mungkin ini. Tapi bukan tidak mungkin karena ini kan ternyata teridentifikasinya itu ternyata belakangan itu, ternyata seperti ini. Nah itu tidak jarang kami pun akan mendadak kumpulin. Saya perlu ini, anu. Jadi tidak selalu dari Pak Manik. Dari UB, dari guru yang guru pelajaran kan tergantung apa ininya, permasalahannya. Ya. Nah, ini bisa guru agama, ditambah dengan yang lain-lain, jadi seperti itu. Jadi tidak selalu yang dilibatkan itu saja, tidak. Karena kan contoh misalnya kaitannya dengan yang ini misalnya keagamaan, ya kita pasti akan beberapa kita libatkan di agamanya. Jadi banyak juga ya Pak kasus-kasus itu di sekolah yang banyak menimbulkan dilema itu. Bukan banyak lagi, kadang-kadang serba salah. Ya serba salah, harus begini salah. Makanya kalau kita putuskan sendiri, disitulah nanti kita sering dianggap memberikan suatu keputusan yang tidak adil. Ya, kenapa? Kadang-kadang kan yang kita putus diberikan satu ini ya, keputusan contohnya tindakan.
pada seseorang pegawai. Kadang-kadang kan karena kita tidak punya pertimbangan hanya menurut aturan dan menurut ini saya ya, tidak tanpa ini saja. Jadi semua mungkin termasuk ego juga dari kepala sekolah. Itu akibatnya dia kan ngomong ke orang lain kan, ya orang lain juga, oh ya harusnya. Nah seperti itu efektif nggak? Oh, tidak efektif. Tetapi kalau orang lain ternyata ini, ya iya kan memberikan suatu dukungan, ya dorongan dan seterusnya, memberi pemahaman. Ini harusnya seperti itu. Ya. Berarti ada keputusan. Contoh misalnya tadi berikan sesuatu yang ini, dia akan menyadari tujuannya seperti itu. Tidak kan berkembang terus. Kalau misalnya ini biasanya kan ini sama kelompoknya kan. Sama kelompok. Nah kelompoknya itu yang kita, ini kelompoknya seperti biasa dengan itu kan. Kita aja. Iya. Ya, gitu kan. Ya. Akhirnya kan, oh iya. Nanti kelompoknya ngomong, ini seperti ini. Iya. Harusnya begitu benar Pak. Iya. Jadi Bapak, menurut Bapak selama ini adakah hal-hal atau faktor atau seseorang mungkin yang membuat pengambilan keputusan itu menjadi lebih mudah bagi Bapak? Oh tentu, iya tentu. Banyak sekali faktor. Ya karena masukan dari teman-teman, apalagi teman-teman yang sudah senior, nah itu memberikan biasanya kebijakan yang lebih lebih luas ya kebijakan. Sementara kalau kami pun biasanya kan ngambil bagaimana ini ya misalnya. Seperti itu. Jadi kan dari situ. Ya. Jadi pembelajaran apa sih Pak yang kami semua nih sebagai guru juga kan pemimpin di kelas masing-masing ya Pak, kalau misalnya menemukan ada dilema ini benar gitu, pembelajaran apa sih Pak yang kira-kiranya bisa diujarkan kepada kami dari pengalaman Bapak? Jadi disitulah kita itu belajar memahami persoalan dari berbagai macam sisi, tidak hanya dari satu sisi pandang saja. Nah, ya kan? Kalau hanya satu pandang saja, menurut saya, padahal dari sisi lain kan ternyata tidak seperti itu. Nah, kita belajar lebih banyak melihat dari sisi yang lain, dari cara-cara yang lain, seperti ini, sehingga kita pun nanti suatu saat ya, kalaupun memberikan keputusan diharapkan, apalagi yang kaitannya dengan dilema tadi ya, kita akan memberikan keputusan yang menurut ini saya ya menyampaikan tadi apa yang ini itu akan lebih bermanfaat, akan lebih baik, akan lebih efektif, efisien dibanding dengan tanpa seperti itu. Jadi harus banyak belajar. Betul. Implementasi pengambilan kita selama ini di kelas juga kan ternyata banyak dilema, tapi ternyata dengan sama Bapak dilemanya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar. Tapi bisa seperti Bapak harus banyak belajar ya Pak. Betul. Seiring dengan jadi orang itu kadang-kadang begini ya. Kalau masih muda itu akan cenderung emosi yang lebih banyak ya, karena belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa menguasai emosi. Akhirnya yang muncul itu lebih cenderung emosi. Berbeda dengan kalau udah semakin dewasa, jadi jangan langsung kita ini begitu, ini langsung, enggak seperti itu, ya kan, nanti dulu. Kecuali kalau memang nyata-nyata bahwa itu salah menurut aturan apa saja salah, etika salah, patutas salah, apalagi hukum, norma dan seterusnya salah. Nah itu sudah salah ya. Tapi kalau belum seperti itu ya kita harus jadi berbagai contoh yang anak nakal langsung ditawarin stempel nakal anak ini, moralnya nggak bagus, sangatnya bagus. Tanpa kita melihat, coba sih di rumah seperti apa sih, ya pergaulan seperti apa, sekolahnya bergaul dengan siapa, kita memberikan contoh, nasihat, keteladanan, masuk ke anak itu. Kita gitu, kalau kita kan hanya nakal ini tanpa melihat ternyata di keluarganya juga
Gimana coba kalau katanya ngomongnya saja nggak benar di rumahnya, apa dia sekolah dengan ngomongan benar? Tidak, pasti pertama dari rumah itu yang dicontoh. Iya betul. Iya. Karena yang melakukan setiap pengambilan keputusan Bapak selalu ada nilai-nilai kebajikan yang Iya. dimuat. Masya Allah Pak, luar biasa. Terima kasih Pak, sesi wawancaranya sangat menginspirasi Ibu. Iya. Mudah-mudahan kami juga dalam pengambilan keputusan bisa seperti Bapak Amin, menerapkan amin, ayat amin, betul. Terima kasih, saya akhiri kegiatan ini. Izin Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih diganggu waktunya. Saya Yosi Ibu, salah satu calon guru penggerak angkatan 6 Kota Cilegon yang mendapat tugas untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah, di mana saya ingin berbagi pengalaman dengan Ibu saat Ibu memimpin SMP 14 Kota Cilegon. Apakah dalam pengambilan keputusan pernah mengalami satu dilema atau dilema itu menjadi bujukan moral sehingga Ibu menentukan keputusan itu sedikit susah atau membutuhkan analisa-analisa. Nah, bisa Ibu berbagi cerita dengan saya? Terima kasih Bu Yosi, insya Allah bisa ya Bu Yosi. Terima kasih Bu Yosi sudah menyempatkan datang ke SMP 14 dan akan berbagi ya, kami akan berbagi pengalaman berkaitan dengan keputusan yang sudah diambil oleh pimpinan, khususnya ini sebagai kepala sekolah. Iya, betul Ibu. Kita tahu nih kan ya Bu Yosi ya, dari setiap tahun itu pasti ada PPDB. Nah, dalam PPDB ini kan kita banyak tuh yang mendaftar, bahkan kita sudah melebihi kuota yang ditentukan. Jadi SMP 14 ini alhamdulillah kita mendapatkan siswa yang cukup banyak juga. Akhirnya sehingga ada beberapa siswa yang tidak terakomodir untuk di SMP 14. Namun ada yang disayangkan, ada satu siswa ini setelah diterima, setelah masuk KBM berjalan, ada siswa yang tidak mau datang ke sekolah atau sering bahkan dalam 1 minggu itu bisa 3 hari 4 hari nggak sekolah gitu ya. Jadi hanya sehari 2 hari sekolah, nanti lama lagi nggak sekolah gitu ya. Nah ini tentunya kan kami punya punya pendekatan ke siswa, kemudian kita bahas dengan para guru, kemudian juga dengan wali kelas dan khususnya dengan BK. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk mendatangi orang tuanya, mencari alamatnya. Ternyata memang anaknya dari rumah berangkat tetapi tidak sampai ke sekolah. Tetapi karena kita juga ada aturan nih, siswa kan harus datang ke sekolah. Bahkan untuk nanti syarat kenaikan kelas pun harus 90% untuk bisa berada di sekolah. Nah ini ternyata setelah diwawancarai orang tuanya, setelah ditanya-tanya, memang anak ini juga tinggalnya bukan dengan ibu bapaknya, ternyata tinggalnya dengan neneknya. Sehingga memang mungkin ada masalah lah di keluarga. Tetapi anak ini tetap tidak mau sekolah di SMP Negeri 14. Akhirnya kan kami bingung nih. Di satu sisi kami melaksanakan aturan, tetapi di satu sisi juga kasihan karena kita tidak boleh memutus anak untuk putus sekolah. Oh gitu ya Bu. Tapi dari keputusan, dari dilema itu akhirnya keputusan apa yang diambil oleh pihak sekolah? Ya akhirnya tetap sekolah kan mengarahkan tetap harus sekolah karena kita juga mengingat adanya wajib belajar 9 tahun. Yang pasti sekolah tidak sekonyong-konyong anak ini misalnya dikeluarkan atau ini tetap kita bina, artinya kita berikan kesempatan. Tetapi setelah diberi kesempatan juga masih tetap seperti itu. Akhirnya kami kunjungan yang kedua ke orang tua, visit lagi, artinya disampaikan lagi ke neneknya ini karena aturannya kita sekolah itu kan minimal itu kan 90% itu minimal. Kalau sekarang saja kehadirannya sudah banyak sekali, bahkan sudah ya hampir itulah ya tidak masuk sekolah. Akhirnya orang tua itu memberikan surat pernyataan pengunduran diri. Artinya sekolah tetap memberikan kesempatan, tetapi orang tua yang mungkin ngerasa karena ya itu tadi ya, karena aturannya kenaikan kelas pun kita
ada aturan, ada syarat-syarat untuk kenaikan kelas. Jadi orang tua si neneknya ini memahami, akhirnya neneknya ini membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri dari SMP Negeri 14. Luar biasa ya Bu, pengambilan keputusan yang akhirnya disimpulkan orang tua yang mengundurkan diri, tapi sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang dan sudah mendapatkan diskusi-diskusi sebelumnya, langkah-langkah yang luar biasa Bu dalam pengambilan keputusan. Nah kemudian dari pengalaman ini Bu, dari peristiwa ini, pengalaman terbaik yang dijadikan jadikan dasar untuk langkah berikutnya itu bagaimana? Kalau nanti pengalaman ya, Iya. pengalamannya ini atau hikmah yang kita bisa ambil ya, kita tidak boleh lengah. Artinya dalam menghadapi siswa, 1 hari 2 hari tidak masuk sekolah, kita harus langsung berkomunikasi supaya tidak terjadi seperti ini dan kemudian nanti tidak ada anak putus sekolah. Oh iya, iya ya Bu, karena dilema ya, di Ya. satu sisi takutnya kita melanggar Ya, aturan, aturan. tapi di sisi lain ada kasihan juga ya, Kasihan. betul-betul. Sebetulnya dengan peristiwa ini kan akhirnya orang tua mengambil langkah mundur ya Ya. Bu. Adakah dari Ibu langkah efektif atau di luar dugaan, sebenarnya Ibu udah menentukan langkah-langkah lain gitu selain pengunduran diri, ada nggak terpikirkan oleh Ibu untuk langkah itu harusnya langkah terakhir, saya sebenarnya pengen ini sebagai solusi terbaik, tapi ternyata kan tadi orang tuanya ya Bu, pernah Ibu terpikir itu? Terpikir karena memang ya itu tadi ya, kita kembali lagi bahwa anak ini jangan sampai putus sekolah, tetapi karena memang bukan dengan orang tua kandung ya tinggalnya itu, karena entah bapaknya di mana, ibunya di mana, akhirnya dia tinggal sama neneknya juga sudah tua dan neneknya juga sebagai pemulung ya, ini kerjaannya sebagai pemulung itu luar biasa, artinya pengorbanan seorang nenek ini demi cucu, tetapi yang cucunya inilah memang yang sama sekali tidak mau ya, inginnya sekolah itu jangan, artinya diberikan kesempatan lah, sekolah itu tetap diberikan kesempatan karena memang dia tidak memiliki kesalahan-kesalahan yang lain ya, atau pelanggaran-pelanggaran aturan yang lain, hanya dia tidak mau sekolah saja dengan alasan dia memang ada temannya yang sekolah kalau tidak salah di SMP 4 itu ya, jadi di SMP 4 tapi kan jauh ya, ke sana jauh dari, kebetulan juga rumahnya di daerah Citangkil dekat dengan SMP 14, tapi anaknya tetap mungkin ngikut teman tadi gitu ya, artinya kami sudah berupaya gitu ya, karena ya itu tadi ya, dari satu sisi kasihan apalagi ekonominya sangat rendah sekali gitu ya, artinya bukan dari kalangan yang mampu atau cukup lah, ini kurang dari cukup. Iya, keren Bu, benar-benar keputusan hebat ya, sesuai dengan moto sekolah bahwa setiap pengambilan keputusan Ibu tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, terutama rasa empati dan peduli. Terima kasih Ibu atas waktunya, mohon maaf kurang lebihnya saya banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin amin, insya Allah. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mencoba untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman dengan Ibu terkait sebagai seorang pemimpin di sekolah yang sekarang. Pernahkah Ibu mengalami satu dilema etika ketika harus menentukan satu keputusan demi banyak kebaikan atau demi perubahan-perubahan yang akan dilakukan di sekolah? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya menjadi pemimpin ya dalam memimpin sekolah, itu dilema itu sebenarnya banyak sekali, banyak kalau diceritain. Tapi yang mungkin harus saya berbagi itu saat ini adalah tentang memutuskan banyaknya
alokasi waktu pembelajaran selama 1 minggu ya gitu tuh, yang berdasarkan informasi kurikulum itu harus sekitar 36 jam atau paling banyak 48, tapi realisasi yang ada di sekolah kami itu jumlahnya ada sekitar 56 jam gitu. Jadi kami di sini di MTS Al-Inayah menentukan banyaknya waktu itu sangat dilema, karena khawatir, karena kebetulan sekolah kami adalah sekolah swasta gitu ya, sehingga sekolah swasta ini kita perlu daya jual ke masyarakat supaya mereka betul-betul tertarik kepada kami walaupun swasta tapi dianggap bagus gitu kan, mutunya dan segala macamnya. Sehingga di tahun ini saya ambil keberanian menambahkan pelajaran yang memang berdasarkan realitas atau kearifan lokal yang ada di Kecamatan Cileber gitu kan. Pertama di sini karena memang basicnya dari sekolah kami adalah pondok pesantren gitu kan. Walaupun pesertanya memang sebagian pesantren, sebagian bolak-balik gitu ya, pulang pergi gitu. Sehingga dalam penentuan ini ketika saya mengundang wali murid untuk mensosialisasikan program sekolah, banyak sekali yang istilahnya mempertanyakan kenapa pulangnya sampai jam 3, kenapa ketika pulang sekolah itu jamnya ada yang jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 12 pulangnya. Mereka berkehendak supaya pulang sekolah itu waktunya sama, kalau jam 3 jam 3 semua, kalau jam 2 jam 2 semua, atau jam 12 jam 2 semua gitu kan. Tapi karena saya saat itu ingin menunjukkan bahwa di MTS Al-Inayah itu ada daya jual yang sangat penting yang harus mereka ketahui, sehingga akhirnya terpaksa kami memutuskan untuk pulang jam KBM-nya kami tambahin, dan pulangnya juga tidak selalu sama gitu tuh. Jadi ada hari-hari tertentu yang memang harus pulang jam 3. Kalau di sini sekarang ini setiap hari Selasa dan hari Kamis kita pulang jam 3 sore. Kalau di hari Senin, Rabu sama Sabtu itu pulang jam 2 kurang 10 menit gitu ya. Hari Minggu kita pulang jam 12. Kita keliburnya hari Jumat. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan itu karena di dalam KBM kami menambahkan pelajaran kitab kuning gitu. Karena pelajaran kitab kuning ini kita lihat di sekarang ini banyak anak-anak tuh kayak males mempelajarinya. Sehingga kami berusaha ketika kami mengadakan ulang rata jam 2 gitu ya, 6 hari kerja ini kita masukkan ke ekskul, tapi peminatnya sangat sedikit. Nah, karena kita pengen menarik anak-anak supaya termotivasi belajar kitab kuning, sehingga pelajaran kitab kuning ini atau kitab gundul ya gitu ya, kita masukkan ke dalam jam KBM, sehingga kita pulangnya berbeda-beda. Nah, ketika menyampaikan hal itu kepada wali murid, awal-awal mereka memang tidak begitu suka, tapi begitu kami menjelaskan alasannya, satu, biar anak-anak lebih mengenal apa itu kitab gundul atau kitab kuning, dan biar mereka semua atau anak-anak kami di sini bisa lebih fasih lagi dalam membaca Arab gitu ya. Jadi bukan hanya Al-Quran saja, tapi tulisan Arab pun bisa gitu. Karena mayoritas itu rata-rata lulusan SD untuk membaca Arab sangat masih banyak yang kurang gitu tuh. Sehingga target kami setelah 3 bulan sekolah di MTS Al-Inayah, baca Arabnya harus lancar. Nah, itu dilemanya, dan guru-guru juga banyak yang pada protes, kok pulang jam 3 harus kita pulang jam 2. Nah, itu akhirnya dengan sangat berat hati karena memang kami harus mempunyai daya jual yang bagus tentang MTS Al-Inayah, ya kita membuat perubahan pulang jam 3. Walaupun saat ini kami masih mencoba ya gitu. Semoga ini bisa berjalan terus dan anak-anak juga termotivasi untuk belajar kitab kuning. Mungkin itu Pak Bu Yosi. Iya, terima kasih Bu. Berarti keren banget ya, konsep pengambilan keputusannya udah berdasarkan nilai-nilai universal, sudah dikaji, kemudian melibatkan orang tua, rekan-rekan guru, dan Ibu juga sudah melakukan uji benar salah ya dari legalitas. Tadi kan harusnya 30 sampai 48 jam, Ibu ganti menjadi 56. Itu walaupun menyalahi aturan tapi sudah disepakati bersama. Kemudian intuisi juga tadi Ibu, iya kasihan ke anak ya, tapi ternyata
karena nilai-nilai kebaikannya lebih banyak, akhirnya orang tua pada setuju dan teman-teman juga welcome dengan itu. Artinya saya bisa simpulkan bahwa keputusan yang Ibu ambil prinsipnya berdasarkan hasil akhir dan peraturan ya, berdasarkan. Oke Ibu, terima kasih, bagus banget ya memasukkan kearifan lokal dalam kurikulum sekolah, walaupun itu menimbulkan banyak polemik. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.